Oke, halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang sebuah buku yang pernah aku baca di beberapa tahun yang lalu. Udah lama banget. Buku ini menurut aku kayak cukup bersejarah, yang mana aku punya pacar waktu itu. Tapi yang gak langsung serta merta juga gitu. Selesai putus nggak gitu juga, masih ada beberapa perjalanan panjang di sana. Nah, buku ini tuh mengulas 5 pokok pembahasan itu tentang kisah-kisah tragis dan fakta-fakta memilukan soal pacaran. Yang keduanya itu dia membahas indahnya tanpa pacaran, lalu membangun rumah tangga yang sakinah, dan kisah inspiratif menikah tanpa pacaran, dan yang terakhir itu adalah ini, doa-doa penarik jodoh gitu ya, doa-doa penarik jodoh. Jadi tapi untuk video kali ini aku akan membacakan dulu untuk teman-teman sekalian tentang kisah-kisah tragis dan fakta-fakta yang memilukan soal pacaran. Lalu kebalikannya, hatinya lagi kisah inspiratif menikah tanpa pacaran. Oke, next. Di bab 1 ada dia itu ngisahin kisah cinta segitiga orang pacaran, dan itu aku kayak mengingatkan ke salah satu pemberitaan waktu itu. Maaf ya kalau salah, dan maaf kalau misalnya ada keluarga yang bersangkutan nonton video ini, maaf kalau tersinggung. Aku hanya cuman teringat aja gitu, dan sebegitu kejamnya kejadian itu di sini tuh digambarkan di bab 1 di kisah 4. Ini mirip banget ceritanya. Aku mau sedikit jelasin ke teman-teman di rumah. Nah, di kisah 4 ini pada bab 1 ya, penulis itu menceritakan kisah yang menggegerkan pemberitaan media massa pada saat itu, kurang lebih lah ya. Nah, ada 3 remaja yang terlibat cinta segitiga. Nah, sebut aja si cowoknya ini Anton, pacaran sama si Ami katanya tuh. Nah, dia itu pacaran pas di masa-masa SMA, nggak lama tuh putus. Nah, setelah putus, si Anton ini pacaran lagi sama yang namanya tuh Ina. Ini semua namanya nama samaran ya, nama bohongan gitu. Nah, tapi mungkin si Anton ini kayak masih punya rasa sama si Ami, mantannya yang waktu SMA itu. Oke, nah si Anton ini masih kayak sering ngehubungin mantannya tadi itu. Cuman sama Ami gak begitu ditanggapin gitu, ditanggapinnya dingin aja karena kan ya udah putus juga gitu. Nah, si Antonnya kesel, terus dia malah curhat deh sama si pacar barunya itu, pacar barunya si Ina tadi ya. Nah, sontak si Ina itu juga ngerasa kayak bete gitu denger cerita pacarnya nyeritain mantannya. Udah gitu, gak tahu kesambet setan apa, si Ina ini tuh kayak manfaatin kekesalannya si Anton tadi. Dia itu ngusulin ide gila buat ngebunuh si Ami. Ngeri kan? Nah, singkat cerita pokoknya si Ami itu sampai tewas terbunuh sama kedua remaja ini. Jadi mereka berdua itu, Anton sama Ina ini, ngatur sebuah perencanaan pembunuhan sama dia, maksudnya sama Ami, hingga Ami itu meninggal di setrum, dan jenazahnya tuh dibuang gitu aja di pinggir jalan tol. Pasti yang mungkin sekitaran tahun, pokoknya tahun 2014 atau 2015an lah, sekitaran tahun itu, ada yang pernah dengar berita ini pasti tahu gitu cerita ini. Dan aku cukup ngikutin juga berita ini. Dan yang kalau nggak salah, kenapa korban meninggal itu salah satunya karena kayak disumpal tisu atau kertas ya, tisu apa kertas, emang karena jadinya dia nggak bisa nafas. Jadi bukan karena benar-benar disetrum tok, bukan gitu, karena emang katanya itu dia tuh kayak disumpal gitu si mulutnya biar nggak teriakan atau apa. Terus jenazahnya dibuang di pinggir jalan tol. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Ada kisah nomor 1, 2, 3, ini kisah 4. Ada yang kisahnya itu intinya tuh jatuhnya si perempuannya hamil apa segala macam. Nah, si buku ini tuh kayak mengulas banyak cerita remaja-remaja yang pacaran gitu. Dan
menurut aku agak ngeri ketika si kisah-kisahnya itu kisah-kisah yang buruk. Salah satunya tuh yang menurut aku yang paling fatal adalah itu. Nah, oke guys, kita lanjutin ya. Ini aku balik lagi ke bab 1, kisah 1 ya. Di kisah 1 ini itu menerangkan seseorang nih, usianya baru 17 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMA. Namun di usia belia itu, Mawar, bukan nama sebenarnya, harus menerima kenyataan yang seketika mengubah jalan hidupnya. Dia hamil. Nah, Mawar yang semulanya tuh ceria, ramah, tiba-tiba tuh jadi pendiam dan sensitif banget. Benaknya hanya dipenuhi dengan rasa cemas sama takut. Celakanya itu semua harus ditanggungnya sendiri. Dia nggak ingin ada seorang pun yang tahu tentang kehamilannya. Ini aib, begitu pikirnya. Namun perutnya semakin membesar, nggak mampu lagi tutupi. Mawar makin cemas dan mulai depresi. Nah, di tengah kekalutan itu, Mawar minta pertanggungjawaban dong sama si pacar yang ngehamilin dia waktu itu. Jawabannya yang diterima si Mawar itu adalah kayak gini. Kalau lo bisa begituan sama gue, artinya lo juga bisa begituan sama cowok lain dong. Apa bener itu anak gue? Bayangin ya, sejahat itu. Jawaban yang makin menyayat pilu hatinya Mawar itu, laki-laki yang awalnya dia idam-idamkan sebagai dambaan, itu nunjukin wajah aslinya. Sejahat itu dia gitu, kayak Dracula lah, sadis banget. Penyesalan pun menyeruak ke relung hatinya, namun sayangnya udah terlambat. Ya kan Mawarnya udah hamil. Terus penderitaan Mawar tuh gak cuma sampai di situ. Dilengkapi lah sama keluarganya yang tahu bahwa kondisi Mawar ini hamil. Terus gak cuman fisik, dia juga ngalamin tekanan psikis. Ayahnya itu memutuskan buat si Mawar tuh udah, kamu gugurin aja kandunganmu gitu. Lewat tangan seorang dukun beranak, gugurlah janin itu. Masalah selesai? Gak. Jiwa Mawar tetap terguncang. Dia terus dirundung merasa bersalah. Mimpi buruk menjadi penghias tidurnya setiap malam dia tidur. Puncaknya dia harus berhenti sekolah. Ini adalah kisah nyata, bukan lembaran skenario sinetron ataupun novel. Tentu aja masih banyak mawar-mawar lainnya. Skip. Oke, lanjut ke kisah 2. Kisah 2 ini, saya adalah seorang gadis yang kini menginjak 20 tahun. Masih muda ya. Saya pernah berpacaran tepatnya waktu di SMA dengan teman satu sekolah. Kami menjalin hubungan selama 2 tahun. Saya sangat mencintainya. Sebaliknya dia juga mencintai saya. Waktu itu saya sering datang ke tempat kosnya. SMA nggak kos ya. Begitu juga dia. Bila kebetulan pulang sekolah lebih awal, dia datang ke tempat kos saya. Dalam kesempatan itulah kami saling mencurahkan isi hati kami masing-masing dan saling berjanji untuk setia walaupun dalam keadaan apapun itu. Jangan biasa kalau pacaran gombal gembel kan. Oke, kami pun telah berjanji untuk membangun sebuah rumah tangga jika kami telah menjadi orang yang berhasil. Oke, masih keterima kalau sehat. Hampir setiap hari kami selalu berduaan, bercumbu, hingga kami terlena dan lupa diri. Kami telah melakukan hubungan di luar batas dan hubungan seperti itu cukup sering kami lakukan. Akhirnya ternyata pacar saya nggak lulus ujian nasional. Saya begitu kecewa karena dia tak mau mengulang studinya, padahal dia dari keluarga yang berada. Sekarang kami telah pulang ke kota kami masing-masing. Ini gimana sih SMA? Iya benar. Ke kota kami masing-masing. Kami sama-sama menganggur, kata dia gitu. Pada mulanya kami selalu berhubungan lewat surat dan sesekali berkunjung ke rumahnya. Saya pernah menginap, tidur sekamar dengannya. Saat itu pun kami melakukan hubungan itu lagi. Namun setelah saya jarang berkunjung, komunikasi kami terputus. Suratnya aja gak pernah muncul, apalagi orangnya. Oke. Dia baru sekali datang ke rumah saya pada awal kami menjalin hubungan pacaran ya waktu itu. Jadi dia belum sempat saya kenalkan pada orang tua saya bahwa dia adalah pacar saya. Orang tua saya juga belum tahu tentang hubungan kami yang udah terlampau jauh.
Nah, saya jadi takut bila suatu hari orang tua saya mengetahuinya. Saya sangat khawatir dan curiga pada pacar saya. Apakah telah ada gadis lain yang menggantikan saya? Padahal saya telah rela menyerahkan diri saya sepenuhnya karena saya sangat mencintai dan takut kehilangan dia. Ya, kayaknya semua perempuan yang pernah pacaran itu pasti pernah mengalami fase ketakutan kehilangan pacarnya. Dalam apapun konteksnya ya. Kalau dia kan emang merasa kayak gimana ya? Ya dia sudah melakukan hubungan sama pacarnya sebelumnya itu, jadi dia takut juga kalau misalnya harus kehilangan dia gitu. Nah, ini tuh padahal udah dijelasin di covernya nih, bisa dibaca. Pacarmu itu bukanlah segalanya. Jadi jangan serahkan segalanya ke pacarmu. Mau itu duit, mau itu waktu, mau itu diri kamu sendiri. Jangan. Terus kita lanjut ke kisah 3. Sebut saja Mira, bukan nama sebenarnya lagi. Ia seorang mahasiswi yang cukup pintar. Ia dari keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Ia juga seorang anak yang cukup berbakti pada orang tuanya. Selama ini ia belum pernah pacaran. Jangankan punya cowok, jalan bareng sama temen cowok aja dia belum pernah. Tapi ia memiliki seorang teman yang sangat baik dan mulia akhlaknya. Panggil saja Fatima. Selama ini ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama Fatima. Entah itu belajar, kegiatan kampus, atau menghadiri pengajian. Berarti ini anak kampus ya. Suatu hari ketika anak berangkat kuliah, Mira bertemu dengan kakak kelasnya waktu SMA. Oke. Panggil saja Ita. Singkat cerita, Ita ini bukan perempuan baik-baik. Ia memperkenalkan Mira pada dugem. Baru tahu coy, dugem itu dunia gemerlap, astaga. Oke. Terus perlahan tapi pasti ia dapat mempengaruhi Mira dan mengubah perilakunya 180 derajat. Mira sering membohongi kedua orang tuanya untuk bisa ikut dugem, untuk alasannya itu buat belajar, buat pengajian sama Fatima, padahal bohong. Nah, di sebuah diskotik sambil ajojing, baru tahu juga ajojing itu ayo joget jingkrak-jingkrakan. Baru tahu nih, di sini ada ditulisin. Aku lihat enggak sih? Nah, ia mengenalkan Mira si siapa tadi? Sorry itu si Ita ya. Ya, si Ita itu memperkenalkan Mira pada seorang laki-laki. Namanya sebut saja Johnny. Oh my god. Johnny ini. Di sini Johnny coy namanya. Selidik punya selidik. Ternyata Johnny adalah laki hidung belang. Aku pengen ketawa ya. Johnny ini namanya sama dengan Oke, Johnny ini lelaki hidung belang yang suka berhubungan seks dengan perempuan mana saja yang mau dia bayar. Singkat cerita, dengan rayuan mautnya Johnny. Jangan Johnny lah namanya, kita ganti aja ya jadi Boy. Ya jadi Boy. Singkat cerita, dengan rayuan mautnya, si Boy ini tuh berhasil meluluhkan hatinya Mira. Mira berpacaran dengan Boy sampai melakukan hubungan seks. Mira mau melakukan perbuatan nista itu untuk membuktikan cintanya sama si Boy. Aku sangat mencintai kamu Boy, kata Mira. Saat itu sih sebelum keduanya berhubungan ya. Namun sayang, seribu sayang, habis manis sepah dibuang. Itulah perlakuan yang diterima Mira. Dia dicampakkan begitu aja setelah dihisap madunya. Kemanakah perginya cinta mereka? Cinta yang melegakan hubungan di luar nikah. Kesengsaraan tidak sampai di situ. Ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah gambaran tepat yang dialami oleh Mira. Ia positif HIV. Oh my god, astagfirullahaladzim. Mira terkena HIV karena si Roy tadi itu sang Romeo yang telah menularkan virus HIV kepadanya. Boy sendiri mati mendadak ketika sedang mabuk di diskotik. Tidak sampai di situ, ketika dokter mengabari perihal penyakit HIV yang diderita oleh Mira, itu dokter ngabarin ayahnya Mira. Gak lama, ayahnya Mira meninggal karena serangan jantung. So, ini adalah kisah menyeramkan kedua menurut aku dari 4 kisah ini setelah kisahnya tadi yang cinta segitiga, terus kisahnya
Mira menurut aku ini urutan yang paling menyeramkan ya menurut aku, sama kisahnya tadi yang anak SMA yang di kisah 1 itu, sampai dia ini harus menggugurkan bayinya, barulah yang kisah 2. Oke. Merinding ya, merinding. Teman-teman juga jangan berpikir gimana ya, lu so bersih, sok suci. Aku sendiri juga merasa banyak salah, aku sendiri merasa banyak dosa. So makanya kenapa aku mau open buku ini buat ngajak teman-teman di luar sana agar gak terjerumus jauh di fase si pacaran ini. Dan aku juga mau ngingetin, ada yang maaf ya, seolah pacaran syariah itu tetap gak ada di Islam, gak ada pacaran. Balik lagi untuk teman-teman di sana, maaf kalau aku harus sampai bacain kisah-kisah menyeramkan ini. Aku gak ada maksud apapun, aku cuman ingin sharing ke kalian semua tentang apa yang pernah aku baca dan tentang apa yang pernah alami orang-orang ini. Bayangkan karena pacaran di kisah nomor 4 tadi itu sampai kehilangan nyawa. Jadi Ami itu sampai meninggal. Bagaimana perasaan orang tuanya? Terus Anton juga bagaimana perasaan orang tuanya Anton yang harus melihat anaknya yang masih remaja itu dibui. Bareng pula sama pacarnya si Ina yang tadi, orang tuanya Ina juga kan gimana sakitnya harus melihat anaknya dibui. So menurut aku ini apa ya, peringatan untuk kita. Aku merinding sumpah, ini aku sampai merinding beneran. Peringatan buat kita, peringatan untuk orang tua di rumah. Kita punya anak, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, benar-benar harus kita jaga, benar-benar harus kita ingati gitu. So untuk kalian di rumah yang masih kayak ragu, putusin pacar-pacar kalian di rumah, putusin udah, buang mereka jauh-jauh di benak kalian ya, buang mereka di benak kalian jauh-jauh sebagai pacar kalian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tuh datang ke rumah dengan orang tuanya, terus menyampaikan niatan baik untuk mempersunting kalian, untuk menikah, gak apa-apa. Atau dibalik, misalnya kalian perempuan nih, lama nih gak dinikah-nikahin terus sama pacar kalian, gak apa-apa kok. Kalian sama orang tua kalian datang ke rumah cowok kalian, terus misalnya menyampaikan niatan kalian untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan. Menurut aku itu bukan suatu hal yang salah, gak masalah. Justru itu akan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan nama baik keluarga kita. Jadi gak apa-apa gitu. Oke, next, jangan lupa kalian untuk share, like, dan komen videoku. Dan yang terakhir, subscribe ya. Dadah.